Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Salam sehat, senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara dalam renungan embun pagi saat ini. Sebelum kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini dan juga melakukan usaha-usaha yang dikelola, kita akan bersaat teduh, berdoa, dan memohon penyertaan Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh hidup bersekutu dengan Tuhan di pagi yang indah ini, bersama dengan sesama kami, bersama dengan jemaat, dan bersama dengan setiap umat Tuhan yang boleh ikut dalam saat teduh saat ini. Tuhan, kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang bersuka cita, Tuhan sempurnakan sukacita yang ia alami, yang berbeban karena sakit penyakit, karena pergumulan dalam kehidupan, baik rumah tangga, pekerjaan. Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tetap menopang, merangkul, dan membangkitkan semangat bagi setiap jemaat yang mengalami. Tuhan menyembuhkan yang sakit, Tuhan memulihkan bagi anak-anak Tuhan dalam pergumulan yang dialami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang senantiasa setia di dalam memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, sehingga tetap oleh menjalankan tugas kepemimpinannya dengan penuh tanggung jawab dan dengan hikmat Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 35. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita merenungkannya. Tema renungan kita adalah kuasa Yesus memulihkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dari pembacaan kita, Petrus sedang melaksanakan pemberitaan, berkeliling mengunjungi jemaat-jemaat. Dalam perjalanan, ia singgah di satu tempat yang bernama Lida. Di situ ia mendapati seorang yang sudah 8 tahun terbaring karena sakit lumpuh. Ia adalah Eneas.
Dalam perjumpaan Petrus dengan Eneas, Petrus tentu berdoa untuk kesembuhan Eneas. Ia mengatakan, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau." Ada mujizat dalam doa Petrus. Ada keyakinan yang sungguh-sungguh, sehingga dengan kuasa Tuhan Yesus, Eneas mendapatkan kesembuhan. Ia bangun dan membereskan tempat tidurnya. Kesaksian yang luar biasa yang terjadi, sehingga semua orang-orang kudus, penduduk Lida dan Saron melihat kesaksian kuasa dan mujizat yang terjadi. Maka mereka pun berbalik kepada Tuhan. Itu berarti orang-orang yang ada di situ juga menjauh dari Tuhan. Dan kesaksian yang ia lihat membuat ia kembali ke jalan Tuhan, menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawab Petrus, bukan hanya sebuah kunjungan biasa, tetapi sebuah kunjungan luar biasa yang terjadi, baik bagi Eneas yang sembuh dan bersaksi, dan juga orang-orang yang ada dan melihat kesaksian itu. Begitu banyak mengikut Kristus melalui pemberitaan yang dilakukan oleh Petrus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dalam perkembangan kesaksian Injil di tengah-tengah kehidupan kita saat ini? Apakah kita juga dapat memberitakan Injil di tengah-tengah lingkungan kita? Apakah kita dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kehadiran kita boleh menjadi kesaksian? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita menunjukkan rasa empati kepada sesama kita. Mari kita menjadi alat Tuhan untuk melawat sesama kita yang memerlukan lawatan dari Tuhan. Mari kita berdoa kepada saudara-saudara kekasih kita. Dengan doa, dengan lawatan, dengan pelayanan yang diberikan, jikalau sungguh-sungguh kita lakukan dengan sepenuh hati, maka tentu ada kuasa Tuhan Yesus mengubah setiap orang-orang yang kita doakan, yang kita kunjungi, yang kita temui, sehingga ia juga dapat memuliakan Allah dan ia juga dapat kembali sungguh-sungguh menyembah Allah
Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadilah saksi, jadilah pendoa bagi sesama kita yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk tetap berkarya, melayani, dan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Amin. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati sepanjang hari ini. Amin.